Woi. Halo, assalamualaikum Bestot. Apa kabar di weekend hari ini? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimanakah sarapan hari ini? Apakah sudah ngudut dan ngopi? Ngopi dong, ngudut dong. Walaupun ketengan dan ngutang dari warung TIO di depan, yang penting tetap ngebul dan bibir tidak asem. Baiklah, kembali bersama saya Mr. Conglai. Kali ini mari kita nonton bareng-bareng rangkuman film yang berjudul Stalked by My Doctor yang dirilis tahun 2015, yang dibintangi oleh dua aktor dan aktris ternama, yaitu bernama Eric Roberts dan Brianna Joy Comer. Mohon maaf kalau misalnya saya ada kesalahan membaca namanya karena lidah saya lidah Sunda. Dan film ini mengisahkan tentang seorang pasien wanita yang menjadi target utama oleh dokter tua cabul psikopret sebagai pemuas lato-lato birahinya. Sebelum itu, marilah kita sama-sama mengucapkan passwordnya. Bestot, ayo kita mulai filmnya. He's older than Dad. Doesn't matter. Oh, because a broken arm is a real turn on, Mom. I'm naive. Hello. Film berawal dari seorang mbak-mbak gemes bernama Sophie yang sedang dalam perjalanan pulang bersama pacarnya, yaitu Kang Rian. Mbak gemes ini merasa tidak nyaman melihat pacarnya yang sibuk dengan ponselnya dalam keadaan menyetir. Dan benar saja, tiba-tiba mobil pun kehilangan keseimbangan sehingga mengakibatkan kedua buciners ini kecelakaan. Dan kita akan dibawa ke tempat lain yang akan diperkenalkan dengan pemeran utamanya, yaitu Dr. Beck, dokter tua mesum yang lagi sibuk cari pasangan lewat situs online. Cerangas-ceringis dokter mesum ini mengamati foto mbak-mbak gemes di laptopnya. Esma. Tapi sayang sekali Dr. Beck dikejutkan dengan kedatangan perawat yang mengatakan bahwa dia harus segera menangani korban kecelakaan yang ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah sepasang buciner Sophie dan Rian. Kondisi Sophie pada saat ini lebih parah daripada Rian sehingga mengharuskannya untuk segera dioperasi untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan jam tayang yang tinggi dan pengalamannya, Dr. Beck dengan santuy mengoperasi Sophie walaupun para asistennya panik melihat keadaan Sophie yang sangat kritis. Dan dari sinilah kita bisa menebak bahwa si Dr. Beck ini adalah seorang psikopret. Setelah operasi selesai, Dr. Beck langsung memberitahukan kabar baik ini kepada keluarganya Sophie kalau anaknya telah melewati masa kritis dan kondisinya mulai membaik. Tetapi Besti, Dr. Beck ini mulai berperilaku aneh dengan menggerepe-gerepe tubuh Sophie yang masih lemah tak wala kaya akibat pengaruh obat bius pasca operasi. Untungnya aksi dokter mesum ini tidak berlanjut lama karena tidak lama berselang orang tua Sophie menjenguknya. Dr. Beck mengatakan Sophie diharuskan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari ke depan. Dan keesokan harinya Sophie bangun dengan keadaan ruas alias terkejut dan ditenangkan oleh sahabatnya yang bernama Catherine dan kedua orang tuanya. Sophie bilang kalau dia merasa sepertinya ada yang meraba-raba dan mencipok bibirnya sewaktu dia tidur. Sophie berpikir, oh paling juga yang nyium si Rian. Tetapi Catherine mengatakan kalau Rian mengalami patah tulang dan sedang dalam perawatan. Jadi sudah pasti bisa ditebak ya Besti, pasti si Onto Hotback yang sudah mencipok bibir Sophie. Di waktu Sophie hanya sendiri di dalam ruangan rawatnya, diam-diam si dokter mesum ini mencari kesempatan untuk berduaan dengan Sophie, mengunci kamar dari dalam dengan modus akan memberikan perawatan pada luka Sophie. Dokter cabul ini mengoleskan salep ke perut Sophie dengan gairahnya yang terpendam. Tetapi Sophie tidak mencurigai tindakan dokter Beck tersebut karena dia berpikir kalau semua dokter pasti ingin memberikan perawatan terbaik supaya pasiennya cepat sembuh. Beruntung saja ibunya Sophie segera datang sehingga aksi gila dari Dr. Beck ini gagal total dan Dr. Beck pun bersikap tenang agar ibunya Sophie tidak mencurigainya sama sekali. Tibalah di mana waktunya Sophie untuk pulang setelah beberapa hari menjalani perawatan. Dr. Beck pun mengantarkan Sophie sekeluarga ke depan rumah sakit. Sophie yang merasa kalau si dokter sudah merawatnya dengan baik, menghadiahkan pelukan yang erat kepada Dr. Beck. Tentu saja Dr. Beck memeluk erat kembali Sophie, tetapi si dokter cabul ini salah mengartikan pelukan tersebut yang dianggapnya kalau Sophie telah jatuh cinta kepada dirinya. Aki, temikir karena usianya.
Ampun uing mah tempo sudah bau tanah aki teh. Keesokan harinya Sophie menjenguk sang kekasih hati, tapi sangat disayangkan sekali kedatangan Sophie malah tidak disukai oleh Rian karena Rian menganggap kecelakaan yang terjadi kemarin adalah ulah dari Sophie. Rian malah terus asik dengan gamenya dan mengusir Sophie untuk pulang saja. Rian mengatakan karena kecelakaan itu mengakibatkan dirinya tidak bisa lagi menjadi atlet sepak bola yang selama ini dicita-citakannya. Rian pun sama sekali tidak peduli dengan keadaan Sophie. Sedangkan di rumah si Dr. Beck yang cabul berhalu ria memfantasikan Sophie datang ke rumahnya memberikan pelukan dan senyuman manis di parasnya yang cantik, padahal itu semua cuma hayalan si Dr. Beck saja yang sudah kesengsem dengan Sophie sedari lama. Dan karena itulah Dr. Beck semakin gemas kepada Sophie, ingin mengetahui lebih dalam lagi dengan men-stalking seluruh sosial media yang digunakan Sophie dan siapapun yang berhubungan dengan dirinya. Sophie yang masih polos memberikan surat dan boneka kepada Dr. Beck sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya dari kecelakaan silam saat pemeriksaan di rumah sakit. Ini malah membuat si dokter semakin terobsesi kepada Sophie. Namun ibu Sophie memiliki firasat buruk soal Dr. Beck, tetapi Sophie malah menyangkalnya dengan mengatakan ini tidak mungkin terjadi karena Dr. Beck itu sudah tua, mama, aku masih muda. Maneh teh nyaho. Malamnya, si Dr. Beck ini menguntit kemanapun Sophie pergi. Sophie yang sedang hangout dengan Christine terus dikuntitnya, dan hingga masuklah mereka ke dalam sebuah restoran. Sophie tidak merasa curiga sama sekali dan menganggap ini semua hanya kebetulan saja. Dan Sophie pun mengajak Dr. Beck untuk bergabung bersama. Tanpa basa-basi dan bak bibu bebo, si dokter cabul ini malah dengan terang-terangan mengajak Sophie untuk berkencan. Sontak Sophie pun terkejut dan menolaknya dengan halus, membuat si Dr. Beck pun menjadi patah hati dan uring-uringan tepara ruguh dan tewala kaya gedebra-gedebruk adat-adatan di jalanan. Mending ngerakeun pisan aki cing inget karena umur ki, astaga, jadi we balolol uing teh kalakuan maneh mah. Tetapi si Dr. Beck pantang mundur di mana saat Sophie dan keluarganya sedang tidak berada di rumah. Si dokter mengendap-endap masuk dan rebahan di kamar si Sophie. Tidak hanya itu, si dokter pun menciumi underwear milik Sophie yang mungkin saja masih ada aroma bau ketek Sophie karena belum dicuci. Ais magarila teh teuing. Sampai-sampai dia berhalu ria kembali. Wah, ini si dokter sudah sakne maksimal rupanya. Tenang. Tapi Beasti, kehaluan dokter ini harus terhenti di mana Sophie bersama Rian datang ke rumah. Si dokter pun segera bersembunyi di dalam lemari dan menelan pil pahit karena harus menyaksikan pasangan buciners ini beradu mekanis di depan matanya secara langsung. Semua itu semakin membuat si Dr. Beck patah hati. Keesokan harinya Dr. Beck berencana untuk membuat hubungan Rian dan Sophie berantakan dengan mengirim pesan kepada Sophie melalui ponsel Rian yang mengatakan bahwa tubuh Sophie tidaklah semenarik saat sebelum kecelakaan. Sudah barang tentu, Sophie pun langsung marah dan mendatangi rumah Rian. Tapi sayangnya bukannya klarifikasi, si Rian malah melebarkan masalah menjadi semakin rumit dan tidak pernah ruguh. Dan akhirnya mereka pun bertengkar hebat. Tetapi jelas saja Rian tidak tinggal diam. Dia pun langsung mencari tahu kebenaran dari masalah yang sedang terjadi. Sampai dia pun mengetahui bahwa si Ontohot Beck lah dalang dari semua ini. Rian langsung berinisiatif mendatangi kediaman Beck dan langsung menuduh Dr. Beck yang sudah mengirim pesan tersebut kepada Sophie melalui ponsel miliknya saat dia diperiksa di rumah sakit. Tapi Dr. Beck membantah tuduhan itu karena kurangnya bukti. Rian pun sekaba-kaba langsung menyerang dokter psikopret itu. Tapi sayang sekali dia harus tersungkur karena keadaan cedera kakinya yang membuat dia tidak berdaya. Dan walakaya merasa usahanya tak membuahkan hasil, Rian langsung melaporkan apa yang baru saja terjadi kepada Sophie. Sophie pun menceritakan kejadian itu kepada Catherine dan kedua orang tuanya. Beruntunglah ibunya percaya karena memang ibunya sedari awal telah mencurigai gerak-gerik dari Dr. Beck. Sehingga kedua orang tua Sophie pun sepakat untuk Sophie dijauhkan saja dari dokter psikopret itu.
Keesokan harinya Ibu Sophie mendatangi rumah sakit untuk meminta pihak rumah sakit mengganti dokter. Namun sayang si dokter psikopret ini justru marah, tidak terima dengan akhirnya memberi pelajaran Ibu Sophie mencampur obat Ibu Sophie dengan obat alergi. Dan pada saat Ibu Sophie meminum obat itu, Ibu Sophie langsung kejang-kejang. Namun beruntung saja hal itu diketahui oleh Sophie dan dengan segera membawa ibunya ke rumah sakit. Kalau saja telat membawa ibunya ke rumah sakit, mungkin ibunya sudah berteleportasi ke alam baka. Menyeramkan sekali Besti. Dr. Beck yang semakin terobsesi melancarkan aksinya kembali dengan menguntit Sophie dan mencoba membiusnya di saat basement rumah sakit sepi. Sophie sempat melakukan perlawanan tapi usahanya sia-sia. Sophie tertangkap oleh Dr. Beck dan dibius olehnya. Sedangkan di rumah, orang tua Sophie dikejutkan dengan kedatangan polisi yang memberikan kabar bahwa Sophie telah mengalami kecelakaan hebat dan tewas dalam insiden tersebut. Polisi menjelaskan bahwa mayat Sophie telah hangus terbakar sehingga mayatnya tidak dapat lagi dikenali. Tapi tunggu dulu Besti, itu semua hanya skenario yang dibuat oleh si dokter psikopret yang sudah memalsukan kematian dari Sophie, menggantikan Sophie dengan jenazah lain dari rumah sakit. Jadi Besti, yang terbakar itu bukanlah Sophie. Karena Sophie sendiri berada di tempat Dr. Beck, semua itu dilakukan agar semua orang mengira kalau Sophie sudah meninggal, padahal sedang disekap oleh dirinya sendiri. Gemes sekali weh sama dokter satu ini. Kesel aku, kesel Aisma. Tetapi tak hanya sampai di situ saja, ternyata Dr. Beck pun sudah memalsukan identitas Sophie sebagai istrinya menjadi Sarah Josephine. Dr. Beck pun merencanakan untuk pergi membawa Sophie sejauh mungkin untuk memulai hidup baru berdua saja. Dan pada saat dokter psikopret ini memberi makan, Sophie berhasil membujuk si dokter psikopret ini untuk melepaskan ikatan tangannya. Saat si dokter Beck lengah, Sophie mencoba menyerang Beck, tetapi sayangnya itu semua sia-sia lagi Besti. Greget aing. Karena percobaan penyerangan itu, si dokter psikopret berniat untuk membuat Sophie cacat permanen. Esok harinya Dr. Beck menyiapkan segala perabot untuk melumpuhkan Sophie, tetapi Sophie berhasil melepaskan diri dari ikatan dengan segala upaya yang dilakukan. Tanpa bak bibu bebo, Sophie langsung saja menghantam si Beck psikopret itu dengan setik golep sampai tepar tak berdaya. Hakan tah koplok. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Sophie langsung kabur tancap gas menggunakan mobil si Beck untuk kembali pulang. Bertepatan dengan itu di rumahnya sedang mengadakan pemakaman untuk dirinya. Kaget bercampur bahagia pun dirasakan orang tua dan semua orang yang ada di situ karena melihat Sophie kembali dengan keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah Neng Sophie-nya sudah pulang. Tapi inilah Besti yang bikin saya gemes lagi tuh, part ini nih, polisi Bakladu Singh serial India yang datang terlambat ke TKP untuk menangkap si dokter psikopret ini. Astaga, kesal kali. Aduh, ada motor lewat. Ternyata si dokter psikopret ini sudah kabur ke Meksiko, mungkin untuk mencari target baru untuk memuaskan lato-latonya. Film pun selesai dengan ending yang sangat menggantung. Oke lah Besti, pesan dari film ini adalah jika kita menyukai sesuatu, janganlah terlalu terobsesi, karena sejatinya jika kita menyukai sesuatu itu terlalu berlebihan, tidak akan baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Sekian rangkuman film ini Besti. Jangan lupa di komen, share, like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, biar Besti-besti aku nggak ketinggalan info-info terbaru channel ini, dan aku pun makin semangat buat konten berikutnya. Assalamualaikum semuanya. Ayo kita sebutkan passwordnya bersama-sama.